Kali ini kita akan bahas cara menentukan kata pencarian, biaya per klik, dan tipe pencocokan yang tepat untuk iklan Shopee. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, aku mau ngajak teman-teman untuk ngebayangin kita lagi jualan di pasar yang rame banget. Banyak orang lalu lalang, suasananya hidup, penuh dengan calon pembeli. Tapi anehnya, cuma sedikit yang mampir ke toko kita. Padahal produk kita ada, bahkan bisa dibilang menarik. Nah, masalahnya sederhana teman-teman. Kita nggak nunjukin secara jelas kita jualan apa aja. Mungkin ada banner toko, tapi nggak menjelaskan detailnya. Ibaratnya, orang cuma lihat toko sukses makmur, tapi mereka nggak tahu kalau di dalamnya ada daster adem, sambal botolan, sampai dompet rajut buatan lokal. Nah, itulah fungsi kata pencarian. Dia yang bikin orang langsung tahu, oh toko ini yang jual barang yang aku cari. Kalau kata pencarian yang nggak tepat, produk kita bisa tenggelam di antara jutaan produk lain. Itulah kenapa milih kata pencarian itu sama pentingnya kayak ngasih petunjuk arah yang jelas buat pembeli. Tapi nentuin petunjuknya juga perlu strategi. Kalau terlalu umum, saingannya banyak banget. Produk kita bisa tenggelam. Tapi kalau terlalu spesifik juga yang nyari malah hampir nggak ada. Nah, di iklan Shopee, kita bisa nambahin 5-10 kata pencarian untuk setiap produk. Dan enaknya, kita nggak perlu nebak-nebak sendiri. Shopee kasih 2 opsi. Pertama, kita bisa pilih kata kunci rekomendasi dari sistem. Biasanya ada icon jemput oranye. Artinya, kata ini punya performa bagus dan relevan dengan produk kita. Yang kedua, kita bisa pilih sendiri kata kuncinya. Tapi pastiin kualitasnya di atas angka 8, volume pencarian minimal di angka 5.000, dan yang terpenting sesuaikan harga bidnya dengan modal harian kita. Supaya lebih kebayang, bayangin kita lagi jualan tumbler atau botol minum. Sebelum pilih kata pencarian, coba pikirin dulu siapa target calon pembeli kita. Anak muda, ibu rumah tangga, atau mungkin pekerja kantoran. Soalnya beda segmen, beda juga cara mereka nyari barang. Anak muda biasanya cari pakai kata kunci tumbler estetik. Ibu rumah tangga mungkin ngetiknya tumbler termos murah atau botol minum murah. Sedangkan pekerja kantoran bisa aja cuma nulis tumbler. Dari sini kelihatan kan? Penting banget menyesuaikan kata pencarian dengan cara berpikir calon pembeli supaya produk kita muncul di pencarian yang tepat. Kalau kata pencariannya udah oke, sekarang saatnya pilih tipe pencocokan. Ini akan menentukan kapan iklan kita muncul di hasil pencarian. Ada 2 tipe pencocokan yang perlu teman-teman tahu. Pertama, pencocokan luas. Artinya, produk kita bisa tetap tampil walaupun kata pencarian dari pembeli nggak sama persis. Misalnya, kita pakai kata kunci kaos kaki. Iklan kita tetap bisa muncul saat orang cari pakai kaos kaki olahraga atau kaos kaki pria. Nah, yang kedua, pencocokan spesifik. Artinya, produk hanya akan muncul kalau pembeli mengetik kata yang sama persis. Misalnya kita pakai kata kuncinya sepatu sneakers. Maka, iklan kita hanya akan muncul kalau orang juga ngetiknya sepatu sneakers. Kalau mereka ngetiknya sneakers pria atau sepatu olahraga, iklan kita nggak akan muncul. Jadi, kita perlu pilih tipe pencocokan sesuai tujuan. Kalau mau jangkauan yang lebih luas, kita bisa mulai dari pencocokan luas dulu. Ini akan ngebantu kita untuk melihat kata kunci mana yang paling efektif lewat data performa. Setelah tipe pencocokan, kita masuk ke penentuan biaya per klik atau biasa kita sebut dengan bid price. Ibarat beli tiket konser, kan ada tuh berbagai kategori tiket, misalnya tiket VIP, tiket festival, dan tiket reguler. Kalau kita mau lebih dekat dengan panggung, nonton dengan view yang lebih jelas, dan punya kesempatan lebih besar buat tatap-tatapan sama idola kita, berarti kita harus pilih kategori tiket yang paling tinggi. Logika yang sama juga berlaku saat kita beriklan. Makin kompetitif bid yang kita pasang, semakin besar peluang produk kita tampil di posisi atas, makin sering dilihat pembeli, dan kita bisa dapat extra exposure. Tapi bukan berarti kita harus pasang bid yang tinggi terus-terusan tanpa ada perhitungan. Yang penting, bid kita tetap rasional dan sesuai sama strategi kita. Perlu digarisbawahi bahwa ranking iklan nggak cuma ditentukan dari bid. Shopee juga ngelihat yang namanya skor iklan. Skor ini dihitung dari kombinasi relevansi kata kunci, performa produk kayak rating dan jumlah penjualan, dan tentu saja bid yang kita pasang. Jadi, walaupun bid kita tinggi, kalau produk kita nggak relevan atau performanya kurang, iklan kita tetap bisa kalah saing. Biar lebih aman, kita bisa mulai dari bid rekomendasi Shopee atau pasang bid yang lebih rendah dulu, lalu naikkan bertahap sambil pantau performanya. Kalau mau lebih praktis, kita bisa aktifin fitur bidding dinamis. Nah, fitur ini akan menyesuaikan harga bid secara otomatis tergantung situasi. Ibaratnya kayak beli tiket pesawat. Kadang harga tiket bisa naik kalau permintaannya tinggi, misalnya saat libur panjang. Tapi di hari biasa, harganya bisa jauh lebih murah. Shopee menerapkan prinsip serupa lewat fitur ini.
Kalau peluang pembelian tinggi, Shopee otomatis naikin bid sampai 100%. Tapi kalau kliknya kurang efektif, bid bisa diturunin sampai 50%. Dengan cara ini, anggaran tetap terkontrol dan iklan bisa tampil optimal. Intinya, cara supaya iklan Shopee kita lebih efektif itu sederhana teman-teman. Pertama, pilih kata pencarian yang tepat dan relevan. Kedua, gunakan tipe pencocokan yang sesuai dengan strategi kita. Dan yang terakhir, kelola biaya per klik secara bijak. Kalau semua dijalankan dengan tepat, iklan kita bisa bekerja jauh lebih efisien dan hasilnya lebih maksimal. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang cara beriklan di Shopee, kamu bisa ikut kelas online Shopee. Linknya bisa kamu cek di bio Instagram kampus Shopee atau di kolom deskripsi di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke karyawan atau tim kamu biar makin banyak yang ngerti cara beriklan dengan efektif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.